Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kurikulum dan juga manajemen kesiswaan. Oke, langsung saja saya jelaskan. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan juga sistematik dalam mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah, MBS, atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan juga ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Nah, yang pertama ada produktivitas, yaitu hasil yang diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Selanjutnya ada demokratisasi, yakni pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya, kooperatif untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan yang sama, yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya, efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen yang harus efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut, yang mana memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang terakhir adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat, mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum tersebut. Ini dari manajemen kurikulum yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan juga efektif. Kemudian meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik melalui intra, ekstra, dan kokurikuler. Selanjutnya ialah meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional pasti melibatkan masyarakat. Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik atau siswa sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik atau kesiswaan ini keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan juga keterampilan. Adapun tujuan mengenai manajemen kesiswaan dalam pendidikan sekolah adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor siswa. Nah, yang kedua adalah menyalurkan dan juga mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan juga minat siswa. Nah, yang terakhir adalah menyalurkan aspirasi, harapan, dan juga memenuhi kebutuhan siswa. Nah, dari ketiga tujuan tadi diharapkan siswa dapat mencapai kebahagiaan, kesejahteraan hidup, lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan tercapainya cita-cita mereka. Nah, tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian serta aspek sosial emosional di samping keterampilan lainnya. Adapun mengenai fungsi manajemen kesiswaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas, kemampuan umum yakni kecerdasan, kemampuan khusus yakni bakat, dan kemampuan lainnya. Nah, yang kedua ialah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial, sosialisasi dengan sebaya, keluarga, dan lingkungan sosial, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, yang ketiga adalah fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan, tersalur hobi, kesenangan, dan juga minatnya.
yang keempat adalah fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan agar siswa sejahtera dalam hidupnya. Nah, itulah dia pembahasan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.